Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan rahmat dan apapun yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah zikir. Dan alhamdulillah, ibadah zikir pada malam hari diberikan kelancaran oleh Allah. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di majelis zikir yang lebih besar dan lebih mulia di hadapan Allah. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita semua mengenal tentang iman dan Islam. Insya Allah pasti jika kita berpegang teguh pada iman dan Islam, mengantarkan kehidupan kita selamat bahagia dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Di malam hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara kita mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi penyakit dzahir berupa sakit yang kita derita, contoh sakit jantung, sakit gigi, sakit tipes, dan lain sebagainya. Itu adalah penyakit dzahir. Penyakit yang insya Allah ada obatnya, dan insya Allah banyak yang menjual obatnya, bahkan ada dokternya. Terus penyakit yang kedua yaitu penyakit batin, atau orang biasa menyebutnya yaitu penyakit hati. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya manusia itu terdiri atau berpaku pada sebuah segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula manusia itu. Dan apabila daging itu rusak, maka rusak pula manusia itu. Segumpal daging itulah hati. Jadi ketika hati kita berpenyakit, maka semua anggota tubuh kita pasti akan merasakan. Saya beri contoh, ketika di dalam hati kita timbul perasaan suudzon terhadap seseorang, maka raga kita juga pasti tidak akan tenang. Contoh, si A terkenalnya memang suka mencuri. Contoh ini ya. Setelah itu kita ketamuan si A. Ketika di hati kita timbul penyakit hati berupa suudzon, maka kita akan merasa was-was dan kita akan merasa curiga, merasa yang tidak enak. Itu yang pertama. Ada lagi ketika kita mempunyai penyakit hati berupa ujub, berbangga diri dengan apa yang kita raih, maka kita akan memandang rendah semua orang. Kita akan memandang rendah mereka semua. Maka ketika kita terdapat penyakit itu, insya Allah pasti kita tidak akan
pernah menerima dan tidak akan mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Jadi jenengan niku pun kekeh dengan pendiriannya, biarpun itu pendirian yang salah. Dan penyakit hati yang lain yaitu penyakit hati gelisah atau was-was. Ketika hati kita was-was, ketika hati kita gelisah, maka badan kita akan merasakan yang namanya lesu, lemes, kurang bergairah. Saya bisa ngomong seperti ini karena apa? Saya sudah pernah mengalami. Dan ternyata saudaraku, ternyata sumber dari kesehatan jasmani yaitu ada di dalam hati. Dan untuk mengobati hati, kita semua pasti pernah mendengar yaitu syair Tombo Ati. Jadi syair Tombo Ati ini memang sebuah syair, tapi ternyata apabila kita lakukan itu menjadikan obat, baik itu untuk hati kita maupun untuk jasad kita. Tombo Ati itu ada 5. Sing pertama nopo? Maca Quran sak maknane. Itu yang pertama. Ketika hati kita sering emosi, gak kontrol, ketika hati kita sering berpikiran yang jelek-jelek, maka cobalah kita membaca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua yaitu sholat malam. Bahwasanya sholat malam itu adalah titik terdekat antara Allah dan hamba. Jadi ketika kita bangun untuk melakukan sholat malam, disitulah Allah benar-benar mendekat kepada kita. Mungkin dari kita ada yang sore tidur, tiba-tiba jam 1:30 atau jam berapa terbangun. Sebetulnya di situ Allah sedang rindu kepada kita. Allah rindu sujud kita. Allah rindu rukuk kita. Allah rindu kita mengadu masalah kita kepadanya. Maka dari itu, ketika kita melakukan Tombo Ati yang nomor 2, yaitu sholat malam, dirikanlah. Maka insya Allah paginya kita akan tenang. Yang nomor 3, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mengajak kita ke dalam kebaikan dan yang selalu saling mau mengingatkan. Jadi ketika kita memiliki 10.000 sahabat, tetapi tidak mengarahkan kita ke jalan Allah, lebih baik kita memiliki 1 sahabat yang mengarahkan kita ke jalan Allah. Karena sudah pasti di antara orang-orang yang soleh dan orang-orang yang tidak soleh, pasti banyak orang-orang tidak soleh. Ketika kita ingin berubah menjadi baik, satu yang pasti,
teman-teman kita akan menjauh dari kita. Saya sudah pernah mengalami saat saya ingin hijrah menjadi baik, yang dari dulunya seneng klenik, saya ingin berubah menjadi baik, saya dijauhi sama teman-teman yang sealiran dulu. Tapi ketika kita sudah menekuni dan kita niat mendekat kepada Allah, maka Allah akan menggantikan dengan sedikit sahabat yang saling menguatkan dalam hal ibadah. Dan kelak sahabat-sahabat ini yang akan bertemu kita di akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita semua hadir dipertemukan di surganya Allah. Dan yang keempat, yaitu kita dianjurkan untuk berpuasa. Berpuasa bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sesungguhnya manfaat puasa itu sangat luar biasa. Bahkan di Al-Quran dijelaskan bahwasanya siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya kelak di akhirat, maka berpuasalah. Jadi pahala puasa itu bukan malaikat yang menghitung, tapi langsung Allah. Tapi tergantung niat puasanya. Kalau niat puasa pados ilmu nggih benten malih. Tapi niat puasa lillahi ta'ala, insya Allah maka itu akan kita akan berjumpa dengan Allah. Dan salah satu manfaat puasa sangat banyak sekali. Salah satunya bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengendalikan amarah kita, bisa mengendalikan hal-hal yang negatif pada diri kita. Tergantung niat kita puasa. Dan yang terakhir, yang selalu kita amalkan, yaitu zikir di setiap saat. Di setiap kita ingin mengingat Allah, kita langsung zikir. Karena pahala zikir, ketika kita zikir dalam hati, tanpa menggunakan media, tanpa menggunakan tasbih, tanpa menggunakan apapun, sesungguhnya malaikat itu tidak bisa mencatat. Itu namanya zikir sir, yang tahu hanya kita dan Allah. Jadi kelak bagi orang-orang pelaku zikir, yaitu zikir diam tanpa media, kelak di akhirat akan memperberat timbangan kita, timbangan amal kebaikan. Dan manfaat zikir disebutkan juga akan dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jadi obat hati selalu dan sering kita dengarkan, cuman intinya kita mau praktek atau tidak, itu saja. Bagi yang ingin lewat zikir, monggo. Yang ingin lewat puasa, monggo. Ingin lewat sholat malam tok, monggo. Syukur bagi semuanya, alhamdulillah. Maka insya Allah hati kita yang kaku, insya Allah akan bisa sedikit melunak. Jadi semoga kita semua, apabila hati kita kotor, hati kita berpenyakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diselamatkan tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.